السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang ancaman masuk neraka bagi orang yang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Kemudian orang yang menghajar saudaranya 1 tahun, dosanya seperti membunuh saudaranya itu. Fahuwa kasafki damihi, seperti orang yang menumpahkan darah sesama muslim 1 tahun. Bagaimana 2 tahun, 3 tahun? Kemudian orang yang menghajar saudaranya lalu dia sudah melewati 3 hari, maka dia bisa keluar dari dosa apabila dia mengucapkan salam wal yusallim alaihi ketika bertemu. Adapun tidak bertemu, tidak, walaupun seminggu, walaupun sebulan, tapi memang gak ketemu-ketemu. Yang masalah bertemu tapi tidak memberikan salam sementara lebih dari 3 hari. Ya, kita masuk bab baru, bab 281. Babun nahyi an talaji ithnaini duna thalith. Bab tentang larangan berbisik-bisik berdua, si A dan si B. Duna thalith, sementara di situ ada orang ketiga, tidak ada orang keempat, tidak ada orang kelima. Di tempat itu hanya bertiga. Ya. Bi ghairi idnihi, tanpa izin orang yang ketiga. Kalau diizinkan tentu boleh. Misalnya saya ada perlu dengan si A dan di situ ada si B. Saya minta izin kepada si B, maaf ya, saya mau ada perlu sama si A. Ngomong pelan atau mungkin menyingkir, ya. Ketika diizinkan boleh, ketika tidak diizinkan tidak boleh. Illa lihajatin, kecuali ada sebuah hajat, tentu ini darurat ya. Wa huwa ayyatahaddasa sirran, maka boleh berbisik, berbicara lirih, bihaitsu la yasma'uhuma, walaupun orang ketiga ini tidak mendengarkan ucapan 2 orang itu. Wa fi ma'nahu ma idza tahaddatsa bilisanin la yafhamuhu. Ini juga mengandung makna kias, karena ini bukan ibadah mahdhah ya, boleh dikias bahasa lain. Seperti waktu itu kita bahas si A, si B, si C. Si A dan si B ini orang Madura misalnya,
Sise orang Lampung misalnya. Orang Lampung ini tidak tahu sama sekali bahasa Madura, maka lalu si A dan si B ini berbicara panjang lebar dengan bahasa Madura, walaupun tidak berbisik-bisik, haram, ya, karena al-hukmu yaduru bil illah, ada man kana au wujudan. Hukum yang ada ilatnya, maka ketika ilat itu hilang, hukum pun itu hilang. Ini kan ilatnya ada, walaupun tidak berbisik-bisik, tapi sama saja haram. Karena si C tadi tentu tidak faham sama sekali dengan ucapan si A dan si B. Ini luar biasa, Islam memperhatikan hal sepele seperti ini. Dan ini tidak gaib. Yang gaib banyak yang mungkin di mata kita sepele dan diperhatikan oleh Islam, seperti bersin, mengucapkan hal alhamdulillah, yang dengar mengucapkan yarhamukallah, kemudian mendoakan lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini gaib. Ini gaib. Kalau ini tidak gaib, tentu kita tahu apa maksudnya pelarangan ini, sangat faham kita. Ya, kalau doa tadi kita nggak tahu, itu gaib. Seperti biasa, beliau bawakan ayat. Yang pertama, ayat ke-10 dari suratul Mujadalah. Qala Allah Ta'ala, innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya bisik-bisik itu termasuk perbuatan syaitan. Maka Islam tidak menyukai bisik-bisik. Ya. Biasanya ada maksud tertentu, ada makar, ada tujuan buruk, ada maksud kotor biasanya. Maka dengan berbisik-bisik, salah satunya dakwah. Ketika dakwah itu tidak ada fitnah, ngapain bisik-bisik? Ada satu kelompok di negeri kita ini dakwahnya bisik-bisik. Saya pernah diajak itu tahun 90-an, itu masuk ke kontrakan. Di dalam kontrakan ini ya kira-kira ada 6 orang, 7 orang, 8 orang dakwah di situ. Di luar kontrak sandal dimasukin. Di luar kontrakan ini nyetel dangdut, musik. Ya. Di dalamnya dakwah secara bisik-bisik. Ya, dakwahnya nggak jauh dari pemerintah kita togut, kafir, presiden kita kafir, Pancasila kafir, Khawarij, NNI. Mungkin masih ada ya cara-cara seperti ini. Islam tidak mengenal cara-cara seperti itu ya. Dakwah di masjid, apalagi di negeri kita, dakwah di masjid, bahkan yang di Eropa, yang di Paris misalnya, yang di London misalnya, ada orang kafir ikut dengerin, alhamdulillah, silakan, tidak sembunyi-sembunyi, karena Islam kaya dengan hujjah, udah belak-belakan, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Termasuk dakwah salaf, bahwa ini bid'ah, ini syirik, ini tidak ada sunnahnya, tidak ada contoh dari Nabi SAW, tidak perlu bisik-bisik. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, orang yang berbisik-bisik dalam agama, fahum fi abwabid dalalah, dia berada dalam pintu-pintu kesesatan. Karena biasanya hujahnya tidak kuat, maka dia bisik-bisik. Takiyah misalnya, ya kan? Nah, mereka sadar bahwa kalau mereka terus terang
Kalau Abu Hurairah begini-begini, Aisyah itu begini-begini, Abu Bakar, Umar begini-begini, dicaci maki semua itu. Tentu akan ditolak oleh kaum muslimin. Maka mereka pelan, taqiyah. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Maka dikatakan innaman najwa minasyaitan. Bisik-bisik seperti itu termasuk perbuatan syaitan. Ya, kita masuk hadisnya. Hadis 1598. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanu salasatan, jika mereka bertiga, jika ada orang bertiga, fala yatanaja ithnani, maka janganlah berbisik berdua, dunas salis, tanpa menyertakan orang ketiga. Ini larangan langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang haramnya berbisik berdua saat bertiga. Muttafaqun alaih. Kemudian beliau membawakan riwayat Abu Daud di mana salah satu perawi murid dari Ibnu Umar bernama Abu Saleh bertanya, fa'arba'atan, bagaimana kalau berempat? A, B, C, D berempat, lalu si A dan si B berbisik. Ibnu Umar menjawab, la yadurru, boleh, tidak memudaratkanmu. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka memakai kaidah orang yang meriwayatkan lebih faham dari yang tidak meriwayatkan. Oleh karena itu, yang meriwayatkan hadis ini yaitu Ibnu Umar ditanya, bagaimana kalau empat? Ya, dijawab oleh Ibnu Umar, la yadurru, tidak memudaratkan, artinya boleh. Kemudian dari Abdullah bin Dinar, ini ada di Al-Muwatta Imam Malik. Abdullah bin Dinar salah satu murid dari Ibnu Umar. Kuntu ana wa Ibnu Umar inda dari Khalid ibn Uqbah. Satu hari aku bersama dengan Ibnu Umar di rumah Khalid bin Uqbah allati fi suq, yang berada di pasar. Ini menunjukkan bahwa para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, bahkan para nabi, para rasul tidak mengharamkan masuk pasar, rumah dekat dengan pasar. Dan mereka lebih tahu dari kita semua, dari siapapun, tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Mereka lebih tahu tentang hadis ini daripada kita semua, daripada orang-orang tarekat sufiyah. Orang-orang tarekat sufiyah salah faham. Mereka terus berada di masjid,
dan tidak mau masuk pasar karena hadis tadi. Ya. Nah, disinilah perlunya beragama dengan manhaj, perlunya memahami ayat dan hadis dengan pemahaman sahabat. Sahabat yang paling tahu dibanding kita semua tentang hadis itu. Para sahabat tidak sepanjang hari berada di Mesir, para sahabat tidak mengharamkan masuk pasar. Ya. Faja'a rajul, ketika Abdullah bin Dinar bersama Ibnu Umar berada di rumah yang dekat pasar itu, rumahnya Khalid bin Uqbah. Faja'a rajul, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Yuridu ayyunajiyahu, laki-laki ini datang mendekat ke Ibnu Umar, mau berbisik. Walaysa ma'a Ibni Umar ahadun ghairi, dan waktu itu tidak bersama Ibnu Umar kecuali aku seorang diri. Berarti cuma bertiga dengan laki-laki yang baru datang itu, mau berbisik dengan Ibnu Umar. Fada'a Ibnu Umar rajulan akhar, lalu Ibnu Umar buru-buru nyari satu orang lagi, memanggil satu orang lagi, rajulan akhar, hatta kunna arba'atan, hingga akhirnya kami berempat. Tadinya kan bertiga, karena datang satu orang lagi dipanggil oleh Ibnu Umar, akhirnya berempat. Faqala li wa lirrajulis salis, setelah itu Ibnu Umar berkata kepadaku dan kepada orang yang baru masuk tadi, alladzi da'a, yang dipanggil oleh Ibnu Umar tadi, istakhira syai'a, ya, berdiamlah, atau ya mungkin ngobrollah apa. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatanaja iznani duna wahidin, tidak boleh dua orang berbisik tanpa menyertakan orang ketiga. Makanya manggil satu orang lagi. Pertanyaan, apakah ini hilah? Bukan. Ini bukan hilah, ini taat. Kan yang tidak boleh bertiga, kalau berempat, berlima, berenam tentu boleh. Maka ini bukan hilah, ya. Yang hilah itu kan nggak boleh denda nih. Kalau telat bayar kan denda. Bank-bank ribawi kalau telat bayar denda, kan itu riba. Nah, ini bukan denda, ya. Ini apa? Ini sedekah, gitu. Jadi kalau telat bayar diwajibkan sedekah, ya. Dendanya berapa kalau telat bayar? Dendanya 100.000 misalnya. Ini bukan denda, ini sedekah. Berapa? 100.000. Ya. Apa ini? Ini hilah. Yusammunaha bi ghairi ismiha, memberikan nama dengan yang bukan namanya. Karena denda orang-orang udah tahu bahwa ini riba, jangan diberi nama denda, berilah nama sedekah. Dari istilahnya saja sudah keliru. Masa sedekah harus, ya. Sedekah tentu kerelaan kita masing-masing. Ini harus sedekah. Kalau telat bayar, telat nyicil, harus sedekah. Ini jelas hilah. Bedakan antara hilah dengan ketaatan sahabat ini. Sahabat betul-betul taat.
Kan yang tidak boleh bertiga, ini berempat, berlima. Bukan hila, tapi taat. Adapun Yahudi hila, betul-betul hila, dan ditirukan oleh kaum muslimin hari ini. Biar nggak ada kesan riba, jangan dikasih nama riba bunga, kasih nama bagi hasil. Bagi hasil kan halal, yang haram kan riba, udah bagi hasil. Kalau di bank ribawi, ribanya sebulan berapa, 2 juta misalnya. Nah, di bank kami, karena bank kami bank syariah, tidak ada riba, tidak ada bunga, adanya bagi hasil. Bagi hasil berapa? 2 juta. Sama, ditentukan di awal. Yusammunaha bighairi ismiha, memberikan nama dengan yang bukan namanya. Itu bukan bagi hasil. Bagi hasil tidak bisa dikatakan berapa, 2 juta, 1 juta, 5 juta, 10 juta, nggak ada. Bagi hasil adalah 10%, 15%, 20% dari keuntungan. Kalau ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya, ya nggak ada. Orang nggak ada untungnya. Kalau rugi, ya modal berkurang. Itu baru bagi hasil. Nggak ada bagi hasil 2 juta, 5 juta, 15 juta, itu bukan bagi hasil. Ya, fikul hadis ada 1, 2, 7 ya. Yang pertama, bayanu anna at-tanaji yajuzu syar'an, bahwa secara syar'i bisik-bisik itu dibolehkan, tapi ada syarat tertentu. Adapun bisik-bisik yang tidak diperbolehkan adalah dalam rangka berdakwah. Tidak boleh dakwah berbisik-bisik. Dakwah harus betul-betul terus terang. Dan yang paling senang dengan hal ini adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sangat senang dengan dakwah jahar, terus terang, karena penuh dengan hujjah. Beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Khawarij, apalagi Rafidah. Mereka tidak suka, karena mereka tidak kaya dengan hujjah. Hujjahnya gampang dipatahkan. Maka mereka berdakwah dengan cara-cara tertentu, ya, apalagi tarekat sufiyah, dengan panggilan ayah, ayahanda, ini ya, dengan cara-cara seperti itu, ya, agar orang tidak enak, agar orang merasa dihargai, tidak bisa nolak. Bukan hujjah. Ahlus Sunnah dengan hujjah. Ketika Ahlus Sunnah ta'liful qulub, melembutkan hati orang-orang awam, terutama yang baru masuk Islam, ya ini karena menjalankan perintah Allah. Kemudian bayanu haddin lil adadi alladhi la yajuzu ayyatanaja ismani fi halati wujudihi, menerangkan tentang batasan jumlah. Jadi batasannya adalah 3, maka 4 tentu boleh. Sekali lagi, ini bukan hila tapi taat. Idza zada adadul wujudi 'an ats-tsalatsa jaza tanajul itsnan. Apabila hitungan orang lebih dari 3, 4 ke atas, maka boleh. Berbisik-bisik menjadi boleh. Al-Islamu ra'i syu'uri wa nufusil 'ammah.
Islam sangat memperhatikan perasaan seseorang, ya. Jadi sekedar perasaan saja sangat diperhatikan oleh Islam. Kan sekedar perasaan, ya. Bagaimana perasaan antum ketika antum bertiga, yang dua tiba-tiba berbisik pelan sekali supaya antum nggak dengar? Tentu antum punya perasaan nggak enak. Ini diperhatikan oleh Islam. Barangkali tidak ada agama lain yang membahas seperti ini, atau etika sehari-hari sepertinya tidak ada pembahasan seperti ini. Ini dibahas oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, yang katanya hari itu manusia jauh dari etika, jauh dari kesopanan. Kan mereka berhayal, ya, manusia itu semakin modern, semakin kesini semakin sopan, beretika. Ini kadzab, dusta, bohong. Yang ada sebaliknya, semakin modern, semakin kesini semakin hilang akhlak, etika, sopan santun. muni'a hudutsul baghdai wasya'la'i bainal muslimin. Dilarang memunculkan kebencian, saling curiga di antara kaum muslimin. Jadi kalau kita melakukan sesuatu bisa menimbulkan kecurigaan, lebih baik jangan. Antum masih ingat ketika malam-malam Rasulullah mengantarkan istri beliau Saudah dari masjid ke rumah. Ini sedang i'tikaf Ramadan. Saudah menjenguk Nabi. Ada beberapa istri beliau menjenguk Nabi saat i'tikaf. Mungkin ada satu keperluan. Setelah selesai, Nabi mengantarkan istri beliau ke rumahnya. Tiba-tiba pas mengantarkan itu, Rasulullah melihat sekelebat orang Ansar. Orang Ansar, mungkin i'tikaf juga atau apa. Lalu orang Ansar ini, ya mungkin karena nggak enak ada Rasulullah, ya, bersama seorang wanita, nggak tahu siapa tentu, kan, langsung pergi, langsung menjauh. Kata Nabi, sebentar, dipanggil, ketahuilah bahwa ini istriku Saudah. Langsung, subhanallah, mana mungkin kami suudzon kepada engkau ya Rasul, ya. Kata Nabi, enggak, aku takut setan masuk ke dalam pikiran dan tidak keluar lagi. Artinya terus permainkan oleh setan. Rasulullah malam-malam bersama seorang wanita, ini luar biasa. Padahal insya Allah tidak ada satupun sahabat yang suudzon kepada beliau, tapi demi menghindari fitnah, ya, maka kita bisa amalkan. Kita boncengin ponakan kita perempuan baru datang dari kampung, tetangga-tetangga nggak ada yang tahu, kita sampaikan, ya, agar setan itu tidak bersarang. Sekelas Nabi saja menjaga seperti itu, apalagi kita, ya. Kalau kita kan patut dicurigai, ya. Kalau Rasul nggak patut dicurigai, kita patut, ya. Maka lebih patut lagi kita menjelaskan. La yajuzu li ahadin an yadkhula 'ala al-mutalajiyaini fi hali talajihima. Tidak boleh bagi seseorang untuk masuk kedua orang yang sedang berbisik. Misalnya sedang berbisik, kita baru datang, nggak boleh nimbrung,
nggak boleh nimbrung, ya. Apalagi apa istilahnya, kepo, ya. Ada apa ini, ada apa nih? Nah, nggak boleh, karena sedang berbisik. Kecuali ngomong keras, ya kita bolehlah duduk di situ. Kalau dia melirihkan ucapan, berarti mereka berdua tidak mau kita tahu. Jangan sekali-kali nimbrung, apalagi nanya. Ini adab. Yang terakhir, al-Islamu dinun syamilun. Islam ini agama yang sangat sempurna. Tidak ada agama yang sempurna seperti Islam. Likulli manahil hayat, dalam semua aspek kehidupan, ya, bukan hanya ibadah, bukan hanya tauhid, akidah, tapi sampai kepada hal berbisik dua orang diatur oleh Islam, ya. Maka ada orang kafir penasaran, waktu itu dengan khutbahnya Ibnu Abbas, kalau tidak salah dalam rangka menafsirkan surat An-Nur. Itu didengerin oleh orang kafir ini agama apa-apa. Jadi banyak membahas tentang kehidupan nih. Sementara si kafir ini, Nasoro ya, itu kalau ada pendeta, pastor ceramah, nggak jauh dari pahala, dosa pahala, surga neraka, nggak jauh dari itu. Ini tiba-tiba membahas tentang pemerintahan, membahas tentang ekonomi, membahas tentang waris, yang itu semua tidak ada di agama mereka. Lengkap sekali. Maka si kafir ini bertanya kepada Abu Dhar, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian itu segala sesuatu? Kok ini ada, itu ada? Dijawab, iya. 'Allamana rasuluna kulla syai' hatta al-qira'ah. Betul, nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tata cara buang air, sesuatu yang sangat pribadi, privasi, diajarkan oleh Nabi. Dengan apa kalau nggak ada air? Kalau di tempat terbuka bolehkah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dan seterusnya? Sepertinya tidak ada agama yang mengajarkan seperti ini, ya. Dan banyak yang masuk Islam karena ini betul-betul lengkap. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ketika muncul di negeri itu pemimpin kedua? Sepertinya agama lain tidak ada. Mungkin aturan PBB internasional mungkin nggak ada. Islam punya jawaban. Misal di negeri kita ini yang sudah punya pemimpin presiden, tiba-tiba di ujung sana Aceh misalnya, atau Sulawesi misalnya, ada yang memproklamirkan diri sebagai seorang presiden Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Islam punya jawaban, ya. Itu besar, masalah umum, ya. Ini masalah yang lebih kecil lagi. Ya, satu hadis lagi, 1599. Hanya dua hadis memang. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kuntum salasatan, jika kalian bertiga, fala yatanaja ithnani, maka janganlah berbisik berdua saja, dunal akhar, tanpa menyertakan yang satunya lagi, yang ketiga, hatta tahtalitu bin nas,
sampai kalian berikhtilat. Apa ikhtilat? Campur aduk, maksudnya banyakkan, ya. Sampai kalian ikhtilat, campur aduk dengan manusia, mungkin 10, mungkin 15, ya. Seandainya tidak ada hadis yang tadi, ya tentu bisa harus belasan atau puluhan. Karena ada hadis yang tadi lebih khusus, cukup 4, cukup tambah 1. Jadi hatta tahtalitu di sini cukup 4, ya, atau mungkin mimbabil aula, akan lebih baik. Ya seperti kita di sini, banyakkan kan, lagi nunggu komat misalnya, maka berbisik berdua, ya nggak masalah. Lebih tidak masalah lagi. Yang bermasalah sekali lagi bertiga. Keluarlah kaidah dari sini bahwa jika ada sesuatu yang sifatnya umum, ini kan umum kan, ikhtilat kan bisa belasan, puluhan. Kemudian datang yang khusus, yaitu 4. Nah, maka yang terpakai adalah yang khusus. Yang khusus. Min ajli anna dhalika yuhziluhu, karena hal tersebut bisa membuat sakit hati orang ketiga. Ini sangat diperhatikan oleh Islam. Ya, muttafaqun alaih, sahih Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis ada 2. Jawazut tanaji fi halil ikhtilat bin nas, bolehnya berbisik saat kita campur aduk ikhtilat. Jadi ikhtilat yang haram adalah campur aduk antara laki dan perempuan. Adapun campur aduk laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dalam jumlah yang banyak, bahkan berdesak-desakan, tentu boleh. Yang tidak boleh adalah campur aduk antara laki dan perempuan. Jadi harus dipisahkan. Dan tidak harus dengan hijab, ya. Misalnya yang ibu-ibu sebelah kiri, bapak-bapak sebelah kanan, enggak masalah. Tidak harus dengan hijab. Dengan syarat ibu-ibunya sudah berhijab, gitu ya, sudah pakai jilbab, apalagi pakai cadar, gitu. Maka guru ketika ada laki-laki dan perempuan, mungkin pengajian, mungkin arisan, mungkin kondangan, mungkin apapun, harus disekat, ya, tidak boleh saling melihat. Ini guru, kecuali dikhawatirkan ada yang tidak berjilbab, dikhawatirkan ada yang pakaiannya tidak syar'i, membuka aurat, tentu lebih baik diberi hijab. Yang kedua, yang terakhir, an-nahyu 'anil najwa 'ala sabil tahrim. Larangan berbisik-bisik berdua tadi adalah haram. Adalah haram. Hukum asal larangan, al-aslu fil nahyi lit-tahrim. Hukum asal dari sebuah larangan adalah haram. Orang yang mengatakan ini larangan tapi tidak haram, harus bawa dalil. Kalau mengatakan ini larangan maka haram, nggak perlu bawa dalil, karena hukum asal. Yang mengatakan ini larangan tapi tidak haram, harus bawa dalil, harus bawa faidah, ya. Lianna dzalika yu'dhi salisa wa yuhzilu, karena hal tersebut
bisa menyakiti dan menyinggung perasaan orang ketiga. Wa idza'ul mu'minin haram, dan menyakiti sesama muslim haram, walaupun sekedar sakit hati. Mana dalil? Surat Al-Ahzab, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu, orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat, laki dan perempuan, bighairi maktasabu, tanpa alasan yang hak, bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin tadi, faqad ihtamalu buhtanan, berarti dia telah melakukan buhtan, kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Maka jangan pernah menyakiti seorang muslim. Jadi kita terancam buhtan wa itsman mubina. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.